Oke, salam jumpa. Jadi, pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang proyek semesternya kalian, atau dan kata lain proyek akhirnya kalian. Mungkin ada yang bertanya, kenapa cepat sekali? Jadi, saya akan memberikan memang proyeknya, menjelaskan memang proyeknya saat ini. Walaupun ini masih bulan Oktober pada saat video ini diupload. Kenapa? Karena saya rasa kalian akan membutuhkan 1 bulan untuk menyelesaikan ini. Jadi ditambah dengan tugas-tugasnya kalian yang lain, gitu, dari mata pelajaran lain. Jadi saya akan beri waktu selama sebulanan penuh untuk menyelesaikan ini. Oke, jadi proyek akhirnya kalian ini tuh akan berbentuk sebuah game sederhana. Game sederhana. Game sederhana. Ya. Jadi judul gamenya namanya Tebak Angka. Ini tebak angka. Jadi seperti namanya, gamenya ini akan bertujuan untuk membuat player menebak suatu angka dengan benar. Oke, langsung saja simulasinya. Compile success running. Jadi ketika saya run, layar semua kosong, tidak ada tulisan lain. Yang ada cuma tulisan ini. Komputer telah ada redaksinya itu, komputer telah memilih angka acak 0 sampai 99. Berarti komputer ini sudah memilih acak. Jadi saya suruh perintah ke komputer, komputer pilih angka acak 0 sampai 99. Nah, tapi dia tidak di display di sini. Anda memiliki 7 kesempatan untuk menebak 7 kali, memiliki 7 kesempatan. Berarti 7 kali kesempatan untuk menebak angka tersebut. Berarti player atau user, dia memiliki 7 kesempatan untuk tebak angka tersebut. Nah, tebak angka tersebut. Ini cuma untuk seolah-olah keren. Tebakan ke 1, tebakan pertama. Oke, saya akan memilih 50 misalkan. Tebakan Anda salah. Nah, walaupun salah, lihat, tebakan Anda salah. Tebakan Anda lebih besar dari angka yang dicari. Jadi dia langsung kasih petunjuk, oh ternyata tebakanku lebih lebih kecil. Lebih besar dari angka yang dicari. Jadi komputer memilih angka, ternyata angkanya lebih besar. Jadi walaupun salah, ada petunjuknya gini. Karena tidak mungkin, kecil sekali kesempatannya menang kalau cuma 7 kali baru angka yang ditebak itu 0 sampai 99. Makanya ada hintnya. Oke, sisa terus dikasih di sini, sisa kesempatan menebak 6. Oke. Karena masih 6 ya. Pilihku 36. Oke, enggak masalah. Tebakan Anda salah, tebakan Anda lebih besar dari yang akan dicari. Oke, masih lebih besar. Dari tadi lebih besar. 11. Oh, tebakan Anda lebih besar dari angka yang dicari. Berarti antara 0 sampai 11. 5 maybe. Lebih kecil dari angka yang dicari. Oke. 8 lah. Lebih kecil dari yang dicari. Fakul 9, 10. Antara 9 dan 10. Oke, 9. Yes. Jadi angka yang dipikirkan oleh komputer adalah 9. Tebakan Anda benar. Nah, kalau benar, di sini ada tebakan Anda benar. Anda berhasil memenangkan game ini. Play again. Nah, setelah misalkan gamenya selesai, di sini akan ada tulisan play again. Terus ada tulisan Y atau no. Ini Y itu for yes, N itu for no. Jadi ketika tekan yes, permainan akan diulang kembali. Nah, tapi saya minta layarnya menjadi baru, kosong gini. Oke, itu yang pertama. Semua layarnya kembali baru. Tapi ingat, jawabannya iya. Walaupun saya memberikan angka 9, belum tentu itu lagi jawabannya. Jadi komputer akan menggenerate angka baru. Lihat. Lihat, tadi jawabannya kan 9. Sekarang dia tebakannya salah. Berarti komputer sudah memilih angka baru. Oke. Jadi kalian harus menebak angka tersebut. Saya tebak lagi 30 mungkin. Feeling 30 lah.
Shit. Oke, ya gitulah. Wah, tebakan ketujuh 50. Tebakan Anda masih salah. Tebakan Anda lebih kecil dari angka yang dicari. Sisa kesempatan menebak 0. Anda tidak mempunyai. Jadi ketika tebakan ketujuh, dia akan tuliskan ke begini. Tebakan Anda lebih kecil dari angka yang dicari. Sisa kesempatan menebak 0. Karena saya tidak punya kesempatan lagi. Anda tidak lihat. Anda tidak punya kesempatan menebak lagi. Muncul tulisan redaksi ini. Angka yang Anda cari adalah 77. Jadi jawaban yang benarnya itu 77. Oke. Nah, terus di sini lagi play again, yeah or no. Kalau saya tekan no, gini. Waduh. Misalkan saya tekan N, enter, selesai. Programnya exit, kembali keluar. Oke, untuk petunjuk saya pakai USSCRT. Jadi USSCRT itu gunanya nih clean screen, CLR SCR. Clear screen ini untuk membersihkan layar. Jadi ketika saya tampilkan ini, layar akan menjadi kosong semua. Semua tulisan yang di konsol yang tadi, maksudnya konsol itu yang ini bos, ini, dia akan bersihkan semua. Ini. Makanya kan biasanya kalau kalian running, contoh, dulu ini kalau saya running ada tulisan initialize di console screen, execute bla 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 gitu. Ini kalau saya kasih clean screen, misalkan di sini saya kasihkan clean screen, tapi ingat ini masih error. Kenapa? Karena dia itu harus dipanggil pakai USSCRT. Jadi dia namanya package atau library. Jadi clean screen itu kayak fungsi yang sudah dibuat memang lah. Compile, running. Lihat, dia kasih bersih semua. Set. Baru dia munculkan ini. Tulisan-tulisan. Gitu. Aku contoh dia di sini harusnya. Biasanya sih di awal. Nah, hilang bersihnya. Dia cuma kasihkan outputnya. Program, tidak ada yang lain. Itu clean screen. CLR clean screen namanya. Oke, petunjuk yang lain. Saya gunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekitar 6 variabel. Mungkin bisa lebih kecil dari ini. Tapi saya pakai ini. Terus di sini jumlah tebakan saya bisa rubah dengan mudah ini. Kalau saya misalkan gamenya saya kasih susah, saya kasih 6. Nah, jumlah kesempatan 6. Jadi saya cuma punya 6 kali kesempatan. Oke. Lihat, cuman sampai 6. Terus apa lagi ya? Play again itu chart. Ya, di sini sudah ada di sini upcase. Apa sih maksudnya upcase? Upcase itu gunanya jadi kalau misalkan ada player yang misalkan saya ganti Y besar mau Y kecil, dia tetap repeat. Oke, selama Y mau uppercase atau lowercase Y-nya, dia akan di-convert dulu ke uppercase, kemudian dicek apakah plugin-nya sama dengan Y. Kalau Y ya run. Jadi kalau kalian tahu sebenarnya ini cancel. Jadi selainnya itu dia akan exit. Jadi misalkan saya kasih begini, chart dia akan keluar. Jadi dia cuma repeat ketika Y. Saya pakai while. Terus yang di belakangnya itu kalian harus pikir sendiri. Apa sih gunanya jumlah tebakan, angka gitu. Tebakan I. Kenapa ada variabel I? Itu digunakan untuk apa? Gitu. Tebakan, angka. Nah, ini adalah silakan kalian. Ini tidak mesti sama persis dengan yang ini. Kalau kalian punya algoritma lain, metode lain untuk membuat game ini, silakan. Tidak masalah beda. Yang terpenting saya bisa mainkan sesuai game yang ini.
sesuai ini lah mauku. Mendekati inilah. Kalau bisa lebih bagus lagi. Oke. Terus untuk apa? Angka random. Ini namanya random. Round random kali 100. Apa sih maksudnya? Round itu pembulatan, jadi I have no idea what I'm writing. Oke, tidak ada pen tape kok. Oke, somehow I lose my pen. Oke, ada. Jadi apa sih maksudnya round itu? Untuk membulatkan suatu angka, terus random ini memunculkan angka bilangan acak antara 0 sampai 1. Nah, makanya saya kali 100. Jadi ini ada sedikit matematikanya. Jadi kurang lebih dia modelnya begini. Jadi random ini akan memunculkan angka antara 0 sampai 1. 0 1. Jadi 0 masuk, 1 enggak. Jadi antara 0 sampai 1 itu bisa jadi 0,99, 0,612, 0,521 sekian gitu. Nah, angka random ini nanti akan saya kalikan dengan 100. Karena saya kan butuh ambil 0 sampai 100. Nah, makanya saya kasih kali 100, hasilnya kan 2 digit belakang koma ini. Nah, terus kan tapi kan masih misalkan 0,25 kan masih ada komanya. Koma sekian, koma sekian, koma sekian. Nah, ini kalau saya kasih kali 100, angka yang diacak nanti akan berubah jadi 99, sekian sekian. 0,61, sekian. Ataukah 09, sekian. 0,9 ini kan berubah jadi 9, sekian. Nah, yang komanya ini, karena kan dia masih koma, saya bulatkan. Bulatkan itu dengan menggunakan perintah round. Round dalam kurung, bilangan acak 0 sampai 1, saya kali 100. Jadi bilangan acaknya muncul, saya kasih 100, terus jadi dia nanti 2 digit koma sekian, terus saya hilangkan koma sekiannya dan menggunakan round. Nah, hasilnya saya save di variabel angka. Gitu. Nah, angka ini yang jadi patokannya. Oke, ini proyeknya. Jadi kalau mungkin masih kesulitan tentang for loopingnya, nanti ada if, banyak sekali if-nya. Ada if banyak sekali, karena kalau kalian logiknya lihat masing-masing ini, kayak misalkan saya tulis 8, nah lihat 8 salah lebih besar, ini logik, tebakan salah juga ini logik, jadi logik dalam logik ini gitu. Terus kalau misalkan dia benar, langsung break itu untuk keluar dari looping, break. Nanti ada penjelasannya, video lanjutannya nanti ada. Cari saja di GCR, nanti akan saya posting lebih jauh tentang apa sih itu break. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau ada pertanyaan kurang jelas, bisa tanyakan ke saya. Kalau ada kesulitan tentang Pak, apa sih gunanya ini, apa sih saya butuh ini, apa sih anunya, boleh kalian tanyakan. Kalau kalian tanya kenapa, bagaimana gambar ini, apa cara buatnya ini, lihat sintaksnya di bawah. Oke deh, lihat. Kurang lebih saya tidak akan memberikan ini, karena ini jadi tugas proyeknya kalian. Terus proyek ini dilakukan secara berkelompok, sama seperti proyek Meet, kelompoknya sama tetap. Kurang lebih seperti itu. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan ke saya. Jadi selamat berjuang, selamat belajar, selamat bersusah-susah riah. Semoga proyeknya lancar. Kalau ada pertanyaan jangan lupa hubungi saya di LAR. Terima kasih, tetap semangat dan tetap sehat.